Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam, Pak. Ya, belum buka videonya ya. Bentar, Pak. Siapa dulu masuk tadi? Si itu ya? Si Ajib, si siapa namamu panggil siapa? Elin, Pak. Ellen. Oh. Namanya beda sama itunya. Sama terus gimana Ellen? Gimana, Pak? Kau bikin apa? Saya pengaruh GCG, profitabilitas, dan leverage terhadap manajemen laba perusahaan manufaktur. Kau banyak bikin itu. Banyak sekali bikin di IBS. Disuruh bikin 2, Pak. Apa? Disuruh bikin 2. Bukan itu yang judul itu sudah banyak bikin di IBS. Kamu sudah banyak bikin tuh. Waktu kemarin saya ngerjain metolit, saya pakai itu. Bukan. Sudah banyak bikin di IBS. Topik kamu tuh sangat nanya di metodikmu. Sudah banyak bikin tuh. Oh, Berapa yang bikin tuh? Beda jadi sama lain apa? Apa beda sama anak S1 yang lain? Yang sudah lulus itu apa bedanya? kemarin Apa bedanya itu? Kalian juga bikin itu. Coba kamu lihat deh di perpustakaan sama itu udah banyak bikin. Ya, iya, Pak. segi sama itu manufaktur juga. Ini saya lihat nih yang baru aja, yang baru ini ya. Bentar ya. Bentar dulu. Ya, ini yang sebentar lagi itu ya. Ini tuh apa dulu? Dari satu ya tunggu ya. Iya, Pak. Satu nih. Coba kamu cek lagi, banyak nih udah bikin tuh, saya nggak sempat ngecek satu. Coba kamu bedakan yang dibikin orang lain sama kamu itu apa? Bedanya apa? Bedanya apa, Rin? Apa ya? Apa bedanya? Kemarin saya ngambil karena itu, Pak. Saya mau analisis manajemen laba. Bukan, yang kan sudah kamu udah di diskusi S1, anak IPS kan sudah banyak bikin itu. Sudah ada bikin seperti itu. Dan saya mau tanya bedanya kamu sama dia itu apa bedanya? Ya, kamu cek itu. Sparta, maaf Pak, Ya, untuk ngeceknya itu di link apa Pak? Perpustakaan di IBS atau gimana? misalkan di base mungkin di repositorinya itu kali ya. Oh, soalnya Repositori. Ya. mungkin saya juga belum pernah lihat apa, belum maksudnya Mungkin belum lihat coba yang ini sebelumnya. saya coba repository, kamu bisa buka repository nggak? Kan mahasiswa bisa buka repository kan? Bisa nggak buka? Iya, Pak. Bisa buka repository nggak? Saya misalnya saya repository ya. Repo. Aduh, repository. Ini kan repository ini.
Kalau di repository masuk mana nih? Masuknya about years. Itu repository ni aku buka apa ni? Per subjek ya? Mana? Mana bukanya? Oke. Aduh, maksudnya gimana ya? Kau bisa masuk repository nggak? Masuk Pak, tapi belum Kau juga nyari. kali ini. Nyarinya Kamu ngambil di mana? Iya, Kamu Pak. ngambil itu di jurnal apa? Jurnal utamamu apa nama jurnal utamamu? Si Erlin, Bentar, Pak. apa jurnal utamanya? Sebentar. Apa jurnal utamanya kamu ambil itu? Jurnal utamanya apa? Ya, bentar Pak. Kemarin gimana? Jom kamu presentasi dulu deh. Presentasi dulu bab 1, bab 2. Jom kita masalah dulu deh. Kita masalah Erlin. Gimana Pak? Kita kan saya dulu bab 1 mau apa? Kita saya deh. Kita dulu ke saya. Bab 1-nya apa? Kamu bikin apa kita bab 1 masa? Share di sini Pak. Ya. Nanti habis ini kamu kirim ke email. Setelah presentasi kirim ke email. Coba bab 1 apa? Presentasi Pak sekarang. Kamu bab 1 kan mau jelaskan, saya buka bab 1 mau jelaskan saya. Berarti maksudnya? Oh, saya bikinnya di Word. Ya di Word kan bisa dibuka. Word kan kamu ini pencet itu present now ini kamu buka Word kamu bab 1, bab 2. Oh bab 1 dulu, bab 1, bab 2 jangan deh, bab 1 dulu dah. Kau ceritakan saya dulu. Coba digede nanti yang digede di sana, digede lagi. Oh. Udah Pak. Udah. Digede kecil lagi deh, dikit lagi deh, kecil lagi deh. Kecil lagi deh. Kecil. Dikit lagi juga. Udah. Kamu ceritakan apa? Bab 1. Udah. Oh apa dia? Apa? Coba lihat judul-judulnya, coba lihat judulnya. Good corporate governance. Produktivitas terhadap manajemen data. Udah kamu cerita dulu. Bab 1 itu apa? Isinya. Bab 1 di sini saya mengambil kasus fenomena yang terjadi pada pelaporan keuangan PT Garuda. Pada tahun 2018 yaitu penyalahgunaan wewenang. Dalam laporan tersebut, PT Garuda mencatatkan laba bersih sebesar 809,85 ribu US dollar yang setara dengan 11,33 miliar rupiah. Angka ini sangat jauh berbeda dengan nominal yang tercantum pada 2017 karena sebenarnya mengalami kerugian sebesar 216,5 juta. Itu linia pertama itu sumber dari mana itu dapatnya? Linia itu di mana sumbernya? Ini saya ngambil di berita PT Garuda, Pak. Berita PT Garuda apa? Berita PT Garuda itu di mana sumbernya? Di apa di kamu ambil? Nama sumber itu nggak ada cantumkan di sini nih. Oh, nanti dicantumkan, Pak. Ya kan ada referensi, Mbak. Ada referensi. Kan diajarkan ya kulit ada referensinya. Referensi di mana kamu dapat itu? Cerita itu di mana dapatnya? Ada pulang-pulang apa?
Laporan keuangan. Iya. Laporan keuangan Garuda. Iya, Pak. Tulis laporan keuangan, laporan audit Garuda, tulis di dalam kurungnya laporan keuangan audit Garuda, audit itu berapa? Lihat buku laporan. 2018. Tulislah, lihat di kurungnya, lihat laporan keuangan audit itu, lihat laporan keuangan audited tahun berapa, penerbit siapa tuh, KP apa. Oh, KP ini, Pak. Laporan keuangan Garuda itu kamu tulis yang referensinya, laporan keuangan Garuda tahun berapa, audited tahun berapa. Iya, Pak. Kamu langsung ke laporan keuangannya atau kamu dapat tulisan dari tulisan orang lain? Saya ini ngambilnya dari berita, Pak. Terus saya bikin jadi kasus. Dari berita mana? Berita apa? Dari berita yang ada di... Berita itu di mana sumbernya? Beritanya sumbernya mana? Kamu tulis nggak situ sumbernya, berita itu? Belum. Tulis sumbernya. Oh, iya, Pak. Itu kamu kuningkan tuh. Satu linear kuningan. Kuningkan. Kasusnya. Di satu linear itu kamu kiri tanda kuning. Ya. Di range kasih warna kuning. Di range kasih warna kuning. Kasih warna kuning. Nah itu. Ya, Pak. Warna kuning itu kasih catatan tuh. Kasih catatan view insertnya. Sumber. Di insert itu kamu tulis itu apa? Kamu range itu kamu lihat insert itu apa tuh? Tulis insert tuh. Kemarin belum saya download, Pak, itunya. Ikuti saya aja. Kamu range itu range dari setelah itu salah sampai ke juta ini di range. Ngerti nggak? Dari salah sampai ke satu linear itu kamu range tuh. Gimana, Pak? Kamu range taruh kursormu, tekan kursor, lepas ada tanda hitam terus ke bawah. Sampai kuning tuh. Itu range. Terus sampai situ aja. Dah, range. Ya. Kamu pencet insert di atas. Ada insert tuh. Insert. Insert tuh. Pencet klik. Itu ada view. Apa tuh? Oh, review. Bukan insert, review. New comment. New comment. Oh iya. New comment. Kamu cari ke catatan situ. Catat situ. Cari sumber referensinya. Tulis sumber referensinya. Itu. Tulis sumber referensinya. Iya, Pak. Ya, apalagi itu berikutnya, jelaskan berikutnya. Nah. Apalagi itu. Itu melonjak keuangan itu kalimat di mana kamu dapat? Kalimat berikutnya di mana dapat kalimatnya? Ini saya ngambil dari berita semua, Pak, kasusnya. Kamu selain habis ke Kan beritanya terus saya itu, Pak. Saya parafrase. Saya ngambil intinya. Kamu Kamu itu lagi, kamu range lagi itu, kasih catatan cari sumber referensinya. Range lagi itu. Sumber referensi. Sampai kasusnya ya, Pak? Ya. Gimana tuh? Bagaimana kamu ambil? Apa nama beritanya? Aku tulis lah. Dari mana tuh? Banyak sekali ya? Iya. Tulis lah. Udah, Pak. Apa? Udah, Pak. Udah, itu apa lagi itu? Berikutnya apa? Perilaku manajemen yang melakukan manajemen laba dapat diminimalisir dengan menerapkan mekanisme GCK. Ciri utama dari lemahnya mekanisme GCK adalah adanya tindakan mementingkan diri sendiri di pihak manajemen perusahaan menurut Komsiah yang dikutip dari Susilo. Bahwa kamu langsung buku Komsiahnya ambil, jangan Susilonya. Cari Komsiah, langsung jangan ikut-ikut itu, jangan langsung ke orangnya.
Coba cari jurnalnya itu. Lagi catatan. Oh, iya Pak. Cari catatan tadi itu. Yang gininya. Ya, jadi tulis tuh. Pakai jurnal ini aja. Jurnal aslinya, jangan dari itu jurnal buku saya lihat. Jurnal Komsia. Jurnal mana lihat dia di buku apa di Susilo itu kan ada pusakanya itu. Kamu lihat di pusakanya. Dan Komsia apa itu? Kamu carilah jurnal itu, kamu simpan tuh. Terus apa lagi? Berarti ini juga. Ini masih GCG Pak, yang menurut Nasution dan Setiawan. Iya, profitabilitas apalagi berikutnya apalagi. Profitabilitas merupakan salah satu faktor pendukung nilai perusahaan yang merupakan suatu prestasi kerja yang telah dicapai oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu yang tertuang dalam laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Profitabilitas dapat memberikan petunjuk yang berguna dalam menilai keefektifan dan perusahaan dari operasi sebuah perusahaan, sehingga rasio profitabilitas akan menunjukkan kombinasi dari efek likuiditas, manajemen aktiva, dan utang pada hasil koperasi. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Coba cerita kelima sendiri. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Profitabilitas ini nanti akan memberi petunjuk dalam menilai keefektifan dari operasi perusahaan Garuda, Pak. Nggak, maksudnya apa? Satu linia itu maksudnya apa? Aku cerita kelima sendiri jangan dibaca. Maksudnya apa? Terus saya nggak ngerti lah. Terus saya ngerti kamu cari bagaimana menjelaskan saya supaya ngerti. Linia itu nggak ngerti saya maksudnya apa? Profitabilitas variabel profitabilitas ini nanti akan memberi petunjuk dalam menilai keefektifan. Kamu baca lagi itu yang dibaca dong. Menurut kamu gimana? Jangan baca kalimat di situ. Apa maksudnya itu? Jangan dibaca dong. Coba kamu baca lagi kalimat maksudnya. Coba kamu baca itu linia itu kamu jelaskan saya maksudnya apa itu. Iya. Profitabilitas. Kalau nggak bisa jelaskan, berarti kamu kan tinggal nyalin aja di buku lain tuh. Kamu pindah ke sini kan? Kamu nggak ngerti. Iya. Nggak gampang gitu bikin skripsi. Terus harus paham kamu ya. Maksudnya apa? Maksudnya apa? Ini cerita sama saya tuh. Apa maksudnya itu? Profitabilitas ini untuk menganalisis efeknya terhadap manajemen laba, Pak, yang dapat memberi petunjuk untuk menilai efektifnya operasi perusahaan, apakah perusahaan beroperasi secara efektif atau enggak. Maksudnya apa itu? Untuk menunjukkan kegiatannya, Pak, efektif apa enggak. Efektif apa enggak itu apa? Maksudnya apa? Efektif apa enggak itu maksudnya apa itu? Hah? Ini, Pak. Ya maksudnya apa tuh? Maksudnya profitabilitas nanti menunjukkan rasio itu, Pak. Apakah perusahaan profit atau enggak. Profit itu artinya apa? Laba. Keuntungan. Ya, kalau perusahaan profit berarti untung. Tapi tadi PT Garuda itu, Pak. Ya, tidak untung tapi melaporkan keuntungan. Terus berikutnya. Linia berikutnya. Leverage. Itu apa tuh? Scott itu apa maksudnya? Scott berpendapat bahwa manajemen laba merupakan tindak proses penyusunan laporan keuangan yang menaikkan atau menurunkan laba akuntansi sesuai keinginannya. Sama kasus
yang terjadi di PT Garuda, yaitu menulis laporan labanya dinaikkan. Oh, nggak ada di situ kalimatnya, nggak ada di situ. Maksudnya ke alinea itu apa maksudnya? Alinea Scott ini, Pak, Iya, maksudnya apa itu? menjelaskan manajemen labanya, Pak. Apa itu manajemen laba? Apa itu manajemen laba? Gimana, Pak? Manajemen laba itu apa? Menurut kamu apa manajemen laba itu? Manajemen laba itu menuliskan laporan keuangan tidak sesuai dengan keadaan aslinya yang diatur oleh manajemen untuk menaikkan atau menurunkan agar laporan keuangan terlihat seperti yang diinginkan, tapi tidak sesuai kondisinya. Kamu kutip lagi, tambah kutipan manajemen laba itu dari buku itu ya, buku apa? Buku analisa laporan keuangan karangan Subramanyan. Kalau kamu itu, kalau kamu apa? eh tambahkan pengertian manajemen laba itu menurut Subramanyan. Tambahkan, jangan di situ tulis, jangan di situ, itu nanti kesannya di situ, jangan situ lah. Kamu goreng aja semua linia ini, semua linia kamu goreng saja. Iya. Nah, tambahkan, penjelasan tambahkan. Ini tunggu, dia tuh hilang dulu tuh, dia bilang dihapus dulu tuh, komen nomor 4 itu dihapus dulu tuh, dihapus dulu. Iya, Pak. Nah, itu tambahkan definisi konsep manajemen laba menurut Subramanyan, buku Corporate Financial Analysis. Menurut siapa, Pak? Subramanyan. Kamu udah ngambil analisa laporan keuangan nggak? Iya, sama Bukunya, Bapak. bukunya apa, nama pengarangnya siapa? Wajibnya apa? Siapa ya dulu, Pak? Udah semester 3 lupa. Ya, siapa pengarang buku wajibnya? Emang nggak dikasih tahu buku? Kamu belajar pakai buku apa? Buku analisis laporan keuangan. Ya, Pak. Buku apa? Buku apa kamu? Saya kemarin dengerin Bapak aja. Kan saya kasih tahu silabus, nggak aku baca silabus, kan ada silabus tuh. Iya, nanti pas saya baca silabus, Pak, saya tambahin ke sini. Masa ditanya buku aja nggak tahu? Kamu mengandalkan itu saja. Iya, Pak. Yang mengandalkan silabus, poin-poin saya aja mengandalkan. Berikutnya apa? Berikutnya Leverage. Leverage merupakan salah satu upaya peningkatan laba yang juga dapat menjadi tolak ukur dalam melihat perilaku manajer dalam aktivitas manajemen laba. Nilai perusahaan dapat dipengaruhi oleh besar kecilnya leverage yang dihasilkan oleh perusahaan menurut Mickey dan Vivi 2016. Rasio leverage menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan perusahaan dan menunjukkan risiko yang akan dihadapi perusahaan berkaitan dengan utang yang digunakan untuk memprediksi keuntungan yang diperoleh investor dalam perusahaannya, Pak. Menurut Agustia 2013. terus. Menurut penelitian Sari dan Asik 2013, leverage berpengaruh negatif terhadap manajemen laba, yang artinya suatu perusahaan. Kamu wajahmu kelihatan kan, lihatin wajahnya dong, lihatkan coba di video coba lihat wajahnya. Ya, terus. Suatu perusahaan tinggi, maka praktik manajemen laba dalam perusahaan tersebut rendah dan berlaku sebaliknya. Sedangkan menurut Amerta et al. 2014, leverage mempengaruhi manajemen laba secara positif. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Purwanti Raharjo tahun 2012 dan Prastis. Ini kamu bikin kalimat nih, kamu susun sendiri kalimatnya atau kamu ambilkan di jurnal? Saya ngambil dari jurnal. Kalimat mana? Jurnal Sari dan Asik. Asik itu kalimat berikutnya kamu ambil dari mana? Dari jurnal ini, Pak.
Amerta et al. Dan Purwanti Raharjo. Ya udah terus. Karena adanya perbedaan hasil yang dilakukan oleh peneliti Kamu sebelumnya, dependen variabelmu udah berapa? Independennya berapa? Independen. independennya 3. Yang pertama apa? GCG. GCG itu penelitian sebelumnya udah kamu sampaikan sih kayak tadi. GCG dah. Penelitian GCG, pengaruh GCG terhadap profitabilitas udah kamu kasih tahu alinea menyatakan penelitian sebelumnya. Ada? Oh iya, belum Pak. Baru leverage saja. Oh, GCG dulu dong, kan urutannya GCG. Leverage apa lagi itu? Profitabilitas. Enggak, GCG kamu sama profitabilitasnya belum. GCG, profitabilitas, leverage apa lagi independennya? Nah, yang dependennya manajemen laba. Bukan, independennya 3 itu. Iya, GCG, profitabilitas, leverage. GCG-nya mana? Udah ada. belum. Sama Profitabilitas, belum. belum. Udah kamu kasih catatan situ, catatan sebelum linear leverage itu kamu kasih catatan sebelum linear leverage itu. Iya, Catatan situ. peneliti sebelumnya. Sebelum kamu jelas leverage itu, sebelum leverage itu kasih catatannya, kamu tambahkan alinea yang jangan di situ. Aduh. Oh, semuanya Pak. Bukan sebelum linear leverage itu, sebelum linear leverage mana? Sebelum menjelaskan linear itu mana? Penelitian sebelum linear mana? Penelitian Ini sebelumnya menjelaskan leverage mana? Di atasnya apa? Di atas mana? Ini leverage itu. leverage. Di atas leverage itu apa menjelaskan apa itu? Masih leverage juga. Ini manajemen laba yang tadi Pak. Ya, Harusnya di itu bawah. menjelaskan leverage juga kan? Di bawah Ya, Scott, itu setelah Scott deh. Setelah Scott itulah. Setelah linear Scott itu, setelah linear Scott. Nah, tuh. Di atas sebelum leverage itu. ini di atas leverage ini Pak. Ya, tuh kamu catatan situ. Jadi catatan jangan diiring sedang hasil kasih catatan aja. Kasih catatannya situ sebelum leverage itu linear baru, biar linear baru. Ya, Itu kasih catatan situ. peneliti. Gambaran penelitian sebelumnya, gambaran itu empirical gap, gambaran empirical gap terkait dengan pengaruh GCG terhadap manajemen laba. Kemudian pengaruh apa lagi itu? Pengaruh Ya, manajemen laba itu kamu ceritakan tuh. Dua linear lagi itu. ya Pak. Dikasih di buah kuning tuh, warna kuning tuh. Ya, ikut Ya kuning. Pak. Kuning. Lagi tuh, terus ke bawahnya, terus ke bawahnya. Setelah referensi apa lagi tuh? Setelah referensi apa lagi tuh? Terus. Identify Terus, customer. terus. Jangan itu dulu, jangan itu dulu. Sebelumnya itu apa? Udah Pak. Karena ada perbedaan hasil penelitian dilakukan oleh peneliti sebelumnya. Sehingga Bukan. penulis tertarik untuk meneliti. Sebelum linear itu kamu kasih catatan sebelum linear karena itu linear baru sebelum itu. Iya, Linear baru itu. iya Pak. Coba catatan. Jelaskan di sini. Jelaskan Jelaskan perbedaan dan kesamaan penelitian kamu dengan penelitian sebelumnya apa? antara peneliti sebelumnya. Atau kamu jadi gini apa? Jelaskan. Hapus lagi itu. Jelaskan. Hapus. Jelaskan. Penelitian kamu replikasi penelitian siapa? Replikasi penelitian siapa? Kamu udah banyak bikin tuh. Diambil. Penelitian kamu mereplikasi penelitian siapa? Penelitian kamu jelaskan penelitian kamu mereplikasi penelitian siapa? Kemudian siapa? Ya Pak. Mereplikasi penelitian, jelaskan penelitian kamu mereplikasi penelitian siapa ya? Iya Pak. Penelitian siapa? Terus
koma. Perbedaan kamu sama penelitian aplikasi itu apa perbedaannya? Apa persamaannya? Dengan aplikasi yang diambil dan persamaannya, Pak. Persamaannya. Itu berikutnya kamu jelas juga. Enter lagi. Di enter. Enter. Jelaskan kenapa kamu memilih. Kamu industrinya apa? Gimana, Pak? Industrinya apa? Industrinya objek penelitian apa? Kenapa kamu pilih manufaktur bukan yang lain? Saya menjelaskan kenapa mengambil Manufaktur. Manufaktur. Kamu nggak ada yang menyebut manufaktur dari ada yang lain. Ya, Pak. Terus apa lagi tuh? Itu yang identifikasi masalah apa? Identifikasi masalah. Yang pertama, terdapat manipulasi laporan keuangan oleh manajemen. Yang kedua, manajemen laba merupakan sebuah beri catatan ya. Iya. Catatan sebelum identifikasi masalah itu. Di sini. Catatan. Kata-kata asing harus di italik. Kata asing ditulis. Tulis. Jadi catatan aja kata-kata asing harus di italik. Jangan itu yang banyak lain itu. Jangan itu aja. Oh iya, Pak. Di catatan kata-kata asing. Di sini, Pak. Tulis aja kata-kata asing, notes catatan kata-kata asing, jangan kata asing harus ditulis diketik italik. Kamu kuningkan. Iya, Pak. Identifikasi masalah yang pertama, terdapat manipulasi laporan keuangan yang dilakukan dalam praktik perusahaan melalui praktik manajemen laba. Yang satu itu di mana kamu temukan dari penjelasan latar belakang di mana itu? Yang dari berita tadi, Pak. Kamu tulislah. Hal ini terdapat dalam berita apa? Atau dengan kasus apa? Hal ini tulis dong. Terdapat pasti pada perusahaan PT Garuda. Nomor dua apa itu? Nomor 2. Tindakan manajemen laba merupakan sebuah keputusan manajemen yang dapat merugikan pemakai informasi laporan keuangan. Dari mana dapat itu? Informasi di mana dapatnya? Yang kedua itu. Di latar belakangmu di mana? Latar belakang di mana? Karena kan kalau manajemen laba. Latar belakangnya ada kamu tulis nggak? Latar belakang ada itu yang kalau statement 2 itu ada nggak penjelasan latar belakang? Oh iya. Belum menjelaskan ininya ya, Pak. Ya jangan menjelaskan kamu tiba munculnya di situ. Jangan boleh, jelaskan dulu. Di dalam kurung tuh jelaskan latar belakang hal ini. Harus di komen apa enggak, Pak? Kamu komen dalam kurung tulis saja, tulis catatan. Dalam kurung setelah itu. Kurung, buka kurung. Jelaskan di latar belakang mengenai hal ini. Jelaskan latar belakang. Statement ini gimana tuh? Belakang belum ada kok kemudian tiba muncul. Belakang. Hal ini. Oh, hal ini. Kok segmen? Hal ini aja udah. Itu 3 apa itu 3? Kasih kuning. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perusahaan dalam melakukan perataan laba atau manajemen laba. Itu dari pendapat siapa itu? Dari pendapat yang menyatakan bahasanya
Tulis pendapat menyatakan ketika itu mempengaruhi kepunyaan laba pendapat siapa? Tulis kurung tu, kurung. Buka kurung. Buka kurung. Semuanya. Ya kan masing-masing ada 3 tu. Government Ya. siapa? Buka kurung. Di titik siapa? Siapa? Menurut siapa, Pak? Yang menurut ya referensinya lah. Yang menurut jadi tulis menurut lah gitu. Referensinya, referensi siapa? Tu kurung. Tu kurung. Referensi halaman jurnalnya apa? Itu probabilitas sudah sama tu, probabilitasnya sudah sama tu. Setelah probabilitas buka kurung. Leverage-nya juga. Betul masalah lagi, betul masalah. Ya, Pak. Pembatasan masalah. Peneliti memilih untuk melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia atau BEI. Habis itu kamu tambah kalimat kenapa kamu pilih manufaktur, tulis lagi situ. Di sininya, Pak. Setelah kalimat pertama setelah kalimat pertama mana? Setelah kalimat pertama mana? Ini peneliti memilih sampai tahun ini. Itu kalimat tuh. Panjang banget kalimatnya. Iya. Peneliti memilih untuk melakukan penelitian pada perusahaan manufaktur titik. yang terdaftar di sini, Pak, titik. Titiknya yang teratur Bursa Efek itu titik aja tuh. Teratur Bursa Efek Indonesia. Titik tuh. Itu dalam buka kurung. Kalimat menjelaskan kenapa manufaktur dipilih. Kalimat menjelaskan kenapa manufaktur kamu pilih. Perusahaan manufaktur yang dipilih. Tuh titik. Ya. Titik kuning. Selama kurun waktu apa tuh? Pengumuman? Selama kurun waktu tahun 2015 sampai 2018. 2018 atau 2019 dong. 2019 saya salah ketik. Maaf. Dikarenakan banyaknya faktor yang mempengaruhi manajemen laba, sehingga peneliti hanya memilih 3 variabel yang digunakan dalam pengamatan, yaitu GCG, profitabilitas, dan leverage. Titik, kenapa kamu pilih 3 itu? Jelaskan kenapa pilih 3 itu? Alasannya apa? Alasan apa? Kenapa dan alasannya apa? Alasan mengambil 3 variabel ini. Tambah variabel kontrol, jadi tambah variabel kontrol ya. Variabel kontrol sales sama leverage tambah. Variabel tambah tuh, variabel kontrol sales sama leverage. Oh, iya, Pak. Tambahkan variabel kontrol sama sales. Ditambah catatan lagi, Pak. Iya, tambahkan variabel kontrolnya adalah sales dan leverage. Sales Dan leverage. Kedua variabel lagi itu. Ditambah variabel kontrol. Ya. Itu, Pak. Ya. Rumusan masalahnya, Pak.
Berdasarkan latar belakang tersebut, dapat disimpulkan rumusan masalah pada penelitian ini. Yang pertama, bagaimana pengaruh GCG terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Itu apa tuh? Perumusan masalah. Iya. Bagaimana pengaruh GCG terhadap ya terus. Yang kedua, bagaimana pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba pada perusahaan yang terdaftar BEI. Yang ketiga, bagaimana pengaruh leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Gimana, Pak? Apa? Itu terus. Udah. Tujuan penelitian apa? untuk mengetahui pengaruh GCG terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Yang kedua, untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Iya. Manfaat penulisan, manfaat operasional. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pentingnya laporan keuangan sebagai alat pengambilan keputusan sehingga dapat memberikan gambaran dalam menilai kinerja perusahaan dan membantu dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan investasi. Ini, Pak. Ya, terus? Manfaat pengembangan ilmu. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dan bahan pertimbangan bagi peneliti selanjutnya. Ya, terus? Udah, Pak. Udah. Udah. Itu kamu rubah ya? Iya, Pak. Ya udah. Ada lagi mau tanyakan nggak? Belum, Pak. Nanti saya ini, Pak. Saya benerin dulu, terus saya baru nanti bimbingan lagi ya. Yang udah benar. Iya. Benerin dulu. Kemarin dulu nanti bimbingan lagi sama saya ya. Ya, harinya? Ya kamu tunggu aja, kalau di Sabtu kamu kan tiap Sabtu sungkan tuh. Oh, iya, Pak. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Ya berikutnya Mbak siapa? Mbak Nadia ya. Bentar, Pak. Nadianya ngechat sinyalnya lagi jelek, Pak. Lagi nyoba pindahin ke laptop. Iya, Pak. Bentar, Pak. Ini saya langsung. Perlu gede lagi, buka videomu selama bimbingan, buka video. Siapa si itu tolong kamu gede lagi. Gede lagi. Udah. Si Arjemi kamu boleh live silakan, kalau mau keluar boleh silakan.
Kalau Jeffrey, kalau kamu mau lebih lah silakan. Oke, silakan. Terus ini Nadia, kamu bikin apa nih Nadia? Bikin pengaruh. Halo suaranya Nadia, suaranya masih di mute tuh. Suaranya masih di mute. Bapak, Iya. ini judulnya pengaruh perputaran kas, perputaran persediaan, dan perputaran piutang terhadap profitabilitas pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Periodenya 2014 sama 2019, Pak. Ini kan sudah banyak bikin sebelumnya ya, banyak sekali bikin. Kamu eh bikin ini termotivasi untuk apa? Itu udah banyak bikin nih penelitian sebelum ini. Dan Iya. ingat nanti kalau kan nanti di apa ditunitinkan itu ya, tunitin itu nanti ya, saya mau tunitinkan itu. Kalau seandainya maksimal itu 30% ya kesamaannya ya. Iya. Ya, hati-hati kalau kamu nulis sini, kalau nyontek, kalau ada orang mahasiswa saya, satu orang mahasiswa itu tunitin itu 60% sampai sekarang nggak boleh balik, nggak bisa dia mengurangi tunitinnya. Karena nyontek gitu ya. Oh iya, Pak. Nah, itu Saya saya ada 2 sih, Pak, judulnya apa? kemarin. Ada 2 ngajuin judulnya. Nggak masalah dua, kamu jelas kalimatnya bikin sendiri. Oh, Kalau iya, kalimat kalau kalimatnya kau nyontek dari banyak jurnal, kamu dipindah gitu, nanti ya tunitinnya akan tinggi. Ini ada kasus masa bimbingan saya ini. Ada 60% kesamaan tunitinnya sampai sekarang nggak boleh balik, udah sebulan lebih nih. Kita suruh kurangi jadi 30%, nggak bisa dia. Dia nyontek gitu. Iya, soalnya saya juga kemarin sama ngikutin apa yang metodologi penelitian, Pak, pakai ini juga. Apa? Iya. Saya nggak masalah, penelitiannya lolos ya. Kan ini kalau metode itu nggak bisa jadi ukuran lah. Metode itu jadi ukuran karena dosennya nggak begitu peduli amat lah ya. Metode itu. Iya, Pak. Saya lihat hasil 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 proposal mahasiswa dari penelitian itu nggak berkaruan hasilnya, ya. Pasti ada yang salah. Karena penelitian itu nggak begitu memeriksa mereka. Berarti lihat hasil besar aja kan. Iya. Apakah penelitiannya sudah sama sebelumnya, dia nggak lihat itu. Yang penting kamu sudah bisa mengimplementasikan metode sesuai dengan alur-alur metode itu. Sudah ada latar belakangnya, berarti sudah ada isinya, nggak dilihatnya. Apakah sudah ada bab kajian teorinya, udah ada, oke. Apa sudah ada metodologinya, ada sampel yang utility, udah oke, nggak masalah. Itu lihat di metode itu. Tapi agar penelitian ini sudah banyak itu apa, dia nggak lihat itu ya. Apakah referensi kamu benar apa enggak, dia nggak lihat itu. Maka perlu sama saya itu, Iya, Pak. bisa kamu sebut ini penelitian Pak, jangan sebut seperti itu ya. Kalau mau penelitian kamu memang benar untuk Iya. itu benar juga ya. Itu hati-hati ya. Berarti kamu penelitian sebelumnya itu. Bukan saya tanya, ini kan penelitian kamu udah banyak. Sebab saya memang penelitian sama mahasiswa tahun 2000 aja sudah ada penelitian mahasiswa seperti ini. Ya, sudah ada. Mungkin kamu harus jelaskan apa perbedaan dengan sebelumnya itu nanti ya. Itu. Udah banyak meneliti. Nah, Iya. sekarang kamu jelaskan di bab satunya apa tuh? Bab satunya. Ini bab satunya di sini, Pak, di era globalisasi ini saat ini persaingan antar perusahaan semakin sengit dalam memenangkan persaingan. Ini dibaca semua, Pak, atau gimana? Kamu jelaskan lah. Masing-masing latar belakang itu jelaskan. Kemudian satu jelaskan maksudnya apa. Kau baca berarti kamu nggak ngerti itu. Jelaskan. Kata tadi itu sudah jelaskan untuk kemudian satu apa. Kamu jelaskan, bisa kamu jelaskan secara keseluruhan itu. Latar belakang itu isinya apa. Apa aja yang fenomena apa. Iya kan? Kalau saya jelaskan berarti kamu bikin itu aja. Ini apa maksudnya ya. Nah itu. Jelaskan lah ya. Ya jelaskan saya. Iya, Pak. Dalam di sini karena dalam memulai dan mempertahankan usahanya, jadi perusahaan harus memiliki kas atau modal yang cukup dalam memenuhi kebutuhan aktivitas operasional usahanya. Di sini ada kas merupakan komponen modal kerja yang paling tinggi. Lalu si Nadia IPK-nya berapa IPK-nya? Yang IPK terakhir, Pak. Iya, ya berapa? 3,1 kalau nggak salah. 1 ya. Iya, Pak.
Di sini. Tetapi ini tidak berarti bahwa perusahaan harus berusaha untuk mempertahankan persediaan kas yang sangat besar. Jadi semakin besarnya kas itu berarti semakin banyak uang juga yang sehingga akan memperkecil profitabilitas, maka akan berusaha agar semua persediaan kasnya dapat diputarkan atau dalam keadaan bekerja. Begitu. Yang kedua apa maksudnya? Jelaskan lah satu. Ini ada gimana Pak? Jelaskan lah alinea keduanya apa? Alinea satu apa kedua apa maksudnya? Ceritakan saya. Jadi ini kan ada kas, ada perputaran. Jadi ada perputaran kas, perputaran persediaan sama piutang itu nanti dilihat gimana pengaruhnya dia terhadap keuntungan laba perusahaannya gitu Pak. Dilihatnya dari ROE-nya. Sebelum itu kamu lihat ada apa dengan manufaktur ya? Iya, manufaktur. Ada apa dengan manufaktur itu? Sehingga kamu tertarik untuk melihat profitabilitas itu apa? Profitabilitas manufaktur itu ada apa? Ceritakan dulu. Bagaimana profitabilitas manufaktur yang kamu akan teliti itu bagaimana? Gambarannya seperti apa? Ceritakan dulu. Cerita dulu Nadia. Dalam manufaktur itu perusahaannya banyak Pak di kalau saya lihat dulu. Ceritakan bagaimana kondisi profitabilitas manufaktur yang akan kamu teliti itu seperti apa? Ini manufaktur yang perusahaan publik kan? Halo? Iya Pak. Buka videonya. Buka video saya saya buka nih. Masa kamu nggak buka videonya? Pak, kamu saja bagaimana ada apa dengan profitabilitas manufaktur itu? Sehingga kamu mau meneliti dia ada apa? Gambarannya seperti apa? Data-data harus ada, data pendahulu harus ada, data pendahulu harus ada. Ceritakan fenomena profitabilitas itu. Ceritakan fenomena profitabilitas manufaktur itu ada apa gitu. Di situ kamu dapat melihat wah kalau gitu apa faktor pengaruhnya gitu loh. Mungkin kalau di apa karena COVID ini juga kan perusahaan manufaktur juga rendah ya Pak, mungkin Pak apa penghasilannya. Jadi pengaruh labanya juga berpengaruh. Ya, kamu dijelaskan, kamu belum jelaskan situ. Maksudnya kasih catatan itu, catatan bahwa kamu menceritakan itu, tambah lagi data penjelasannya. Belum ada di situ. Ada nggak di situ? Belum ada Pak. Linia baru sebelum setelah linia pertama itu ketik tuh, enter. Pertama enter. Ya Pak. Menjelaskan fenomena profitabilitas perusahaan manufaktur saat ini ada apa? Jelaskan di situ. Pakai data-data pendahuluan. Ya. Pakai data yang ada saat ini ya Pak ya. Jadi menjelaskan fenomena manufaktur ada apa dengan manufaktur perusahaan manufaktur, ada apa profitabilitas manufaktur, menjelaskan fenomena profitabilitas manufaktur, menjelaskan fenomena profitabilitas perusahaan manufaktur. Profitabilitas perusahaan manufaktur yang akan diteliti. Apa masalahnya? Jadi pakai data penduluan, kalau kita kan data-data profitabilitas manufaktur itu udah apa? Kalau nggak ada apa-apa, ngapain diteliti ya? Iya Pak. Ya, kita kan di situ, kasih tanda kuning tuh. Iya Pak. Terus apa lagi itu? Di sini ada profitabilitas yang mempengaruhi
Apa volatilitas? Cerita apa tentang volatilitas? Oh, bukan Pak, yang ini kamu hilangkan ada kas. hilangkan catatannya apa nih? Catatan hilang aja. Ini nggak jadi kan, dihilangkan aja. Ada apa volatilitas yang kamu ceritakan itu apa? Ada perputaran kasnya itu yang Bukan dalam memenuhi kebutuhan. volatilitas itu ada apa? Kamu kan cerita volatilitas kan? Apa Iya. linia ini menceritakan? Apa kamu ceritakan linia cerita tentang apa? Maaf Pak, ini linianya menceritakan dia perputaran kasnya dulu Pak. Perputaran kas dulu. Di sini ada. Volatilitas kamu belum menceritakan volatilitas itu kenapa? Itu apa faktor pengaruhnya? Kok tiba-tiba kasih dulu kamu ceritakan, yang kasih dulu. Oh, profitabilitasnya saya di bawah. Kamu jangan cerita independen dulu kamu bereskan independen itu misalnya profitabilitas itu kalau udah cerita fundamentalnya terus dikira pengaruhnya jelaskan yang pengaruh profitabilitas apa saja. Yang pengaruh profitabilitas apa saja, mempengaruhi profitabilitas itu apa saja. Yang mempengaruhi profitabilitas itu ada kas. Ya, ada nggak di situ linianya? Ada nggak linia yang ceritakan itu? Yang pengaruh profitabilitas apa saja? Ada nggak? Sudah ada? Yang mempengaruhi profitabilitas itu ada kas. Iya, ada setelah kamu ceritakan ada. Mana tulisan mana? Yang mana tuh? Belum ada. Itu lah ada, kamu ketik linia baru, beri penjelasan. Adanya di bawah Pak, saya taruhnya di sini yang ini. Ketik itu, setelah linia itu enter. Profitabilitas juga mempunyai peran penting dalam perusahaan. Enter ini kan enter ini. Ini saya baru menjelaskan yang rasionya aja, pengertiannya apa belum ada Pak. Halo, itu ini juga mengacu apa peran penting enggak? Bis itu apa? Penting dalam pemberhasilan sebagian. Nah, tadi probabilitas itu kita sudah cerita kok langsung putus Pak suaranya. Apa? Ulang tadi linia setelah catatan kuning saya itu catatan kuning sama ya. Terakhir catatan kuningnya. Catatan kuning. Suaranya putus-putus Pak. Catatan kuningnya mana? Catatan kuning. Saya tadi catatan kuning mana? Cerita fenomena tadi mana? Ada cerita fenomena tadi yang saya suruh kamu fenomenanya apa? Ada. Linia berikutnya kamu cerita apa tuh? Ya. Linia berikutnya kamu cerita apa tuh? Linia berikut setelah kuning itu cerita apa tuh? Cerita sama saya. Ini Pak. Iya, kamu ceritakan linia berikutnya itu apa itu? Di Bapak belum ada ya Pak? Apa? Halo? Kamu ceritakan saya itu apa? Linia setelah itu apa itu? Di sini. Linia setelah warna kuning itu ada linia kan? Iya Pak. Ceritakan ke saya. Oh iya. Apa cerita? Maksudnya apa tuh linia itu? Di sini maksudnya ada kas merupakan komponen modal kerja yang paling tinggi tingkat likuiditasnya. Jadi semakin besar kas yang ada di perusahaan tersebut, itu berarti semakin tinggi juga likuiditasnya. Tetapi tidak berarti bahwa kalau perusahaan itu berusaha untuk mempertahankan persediaan kas yang sangat besar, karena semakin besar kas semakin banyak uang yang menganggur. Jadi sehingga akan memperkecil profitabilitas aja. Maka akan berusaha agar semua persediaan kasnya dapat diputarkan atau dalam keadaan bekerja. Kok tiba-tiba ceritakan apa itu? Kok tiba-tiba ceritakan profitabilitas sudah selesai kamu ceritakan? Profitabilitas sudah selesai emang? Iya, soalnya saya cerita tentang yang perputaran kasnya itu dulu. Jadi dari yang awal lihatnya. Estimatis dulu. Jadi ceritakan profitabilitas sudah selesai, profitabilitas. Ada linia penutup tentang profitabilitas. Linianya apa? Menceritakan apa yang pengaruh profitabilitas itu, apa saja yang pengaruh profitabilitas, apa yang pengaruhnya.
Dia cerita probabilitas dulu. Jangan loncat-loncat itu ya. Dia coba kita ketik lagi terang kuning, Iya, Pak. ketik terang kuning, ketik. Oke, enter. Di enter. Sudah. Terus itu kamu ceritakan, menjelaskan tentang probabilitas. Probabilitas. Ya. Iya, Pak. Kemudian menjelaskan juga apa dampak kalau probabilitas itu tidak apa kira-kira mempengaruhi probabilitas apa saja? Apa yang mempengaruhi probabilitas? Dampak yang mempengaruhi profitabilitas ya, Pak. Ya. Bukan dampak, menjelaskan tentang probabilitas. Kalau menjelaskan yang mempengaruhi probabilitas apa? Yang mempengaruhi apa saja. Tapi pakai referensi ya, jangan cerita-cerita aja ya, pakai referensi ya. Nah, Iya, itu. Pak. Nah, kuningnya, itu kuningnya. Apa lagi nih? Kamu apa aja kamu independent variable apa independent variabelnya? Independen variabelnya. Kok nggak hafal kamu ya? Ini ada NPM, ROI, ROA. Oh, yang ini tadi Pak, yang mempengaruhi mengukur profitabilitas itu ada NPM, ROI, ROA, dan ROE. Variabelnya itu dari pakai ROE, Pak. Yang profitabilitasnya, kalau yang independennya itu perputaran piutang. Jadi gini, kamu sudah cerita tadi itu, ceritakan masing-masing variabel itu, variabel dependennya setelah tadi itu diurut sesuai judul kamu. Oh iya Pak, tadi saya masih ngacak berarti. Belum urut. Judulmu apa, lu independen apa judul itu dulu diurut kayak gitu. Ya. Iya, berarti perputaran kas, persediaan sama piutang. Setelah itu kamu ceritakan, habis itu baru cerita tentang penelitian sebelumnya terkait dengan independen A terhadap dependen apa, penelitian sebelumnya seperti apa, masing-masing linia tuh. Oh iya Pak. Benar kan itu yang kamu bikin di metode itu nggak benar kan? Jadi dosennya nggak boleh tentu ngurusin tentang itu. Dosen metode kan nggak ada tanggung jawab tentang itu dia. Berarti maksudnya soal bikin aja udah terimanya tuh. Jadi jangan dia bilang kena penelitian nggak beres itu. Iya Pak. Berarti yang pertama nanti saya jelasin profitabilitas dulu ya Pak. Maksudnya profitabilitas itu apa, tentang profitabilitas baru. Fenomenanya kamu ceritakan kasih rata-rata itu ada apa probabilitas itu, cerita probabilitas prefektur itu, probabilitas itu apa? Probabilitas kalau habis kamu ditutup dengan alinea mengenai apanya pengaruh probabilitas itu. Baru kamu juga masing-masing variabel itu, variabel independen itu yang pengaruh itu. Kamu misalnya yang pengaruh probabilitas itu banyak itu, misalnya ada 10 variabel. Kamu kemudian teliti cuma 3, kenapa 3? Jelaskan di situ juga. Yang pengaruh itu banyak. Misal ada 10, ada 15, banyak itu ya. Kamu pakai cuma 3 atau 4, kenapa? Jelaskan di situ. Baru masuk menjelaskan masing-masing variabel kamu teliti itu. Ngerti nggak? Iya Pak. Nah gitu.
Habis itu udah cerita ke subscriber, baru kita penelitian-penelitian sebelumnya. Yang penting melihat empirical gap-nya itu. Diurut juga. Urutnya di pada variabel yang mana dulu. Itu diurut gitu. Masing-masing satu linia. Ngerti? Ngerti nggak? Iya, Pak. Tulis di situ, tulislah. Tulis itu yang penjelasan, tulis itu. Tulis itu, kasih kuning tadi itu, tulis itu. Berarti nanti di setiap penjelasan itu saya ngelampirin, misalnya ada kutipan dari jurnal sebelumnya, saya lampirin, terus sama fenomena sebelumnya juga ya, Pak? Iyalah, ada referensinya. Ada referensinya. Iya kan? Pak. Referensinya. Iya. Gitu. Kalau jurnalnya itu misalnya saya nemunya kebanyakan itu saya selalu lihat di bawah 2015 gitu, Pak. Yang 2015 ke atas tuh jarang juga. Memang nggak ada nih Silakan memang nggak ada nih dicari. memang nggak ada nih penelitianmu, penelitian lama nih, udah lama udah ngerjakan, baru sudah nggak ada lagi yang kayak gini. Penelitian kamu ini udah kedaluarsa nih. Iya, Pak. Udah out of date penelitian kamu, maka nggak ada referensi yang terbaru, nggak ada lagi. Kalau minimal itu penelitian 2010, ada nggak 2010 penelitiannya? Ada nggak cari referensi 2010 minimal 10 tahun? Ya. Oh ya, nanti saya coba cari lagi ya, Pak. Pada 10 tahun kamu ganti judulnya nih, penelitian udah lama nih, udah update sekali. Udah kuno banget nih. Tahun 96 ini udah ada penelitian kayak gini. Sama saya tahun 2000 banyak gini penelitiannya, tahun 2000-an. 2000 kan 20 tahun lalu tuh. Kemungkinan 2010 ke atas sudah nggak ada. Kebetulan saya lihatnya yang sekiranya saya maksudnya lebih agak paham di sini sih. Ya kamu jurnal kamu yang kamu kutip apa? Tahun berapa? Yang kayak gini penelitiannya. Yang kayak gini penelitian itu berapa? Jadi ya. Ini 2016, Pak. 2016. Tentang apa 2016?
Apa judulnya 2016 tuh? Sebentar, Pak. Kalau yang ini analisis profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, penjualan, dan struktur aktiva terhadap modal. Ya modal, berarti nggak relevan dengan kamu tuh. Kamu kan tidak perlu profitabilitas. Nggak bisa dipakai itu jurnalnya itu. Nggak bisa dipakai. Jurnal relevan itu adalah dependent variable sama dengan kamu, dependent variable-nya. Dan independennya dengan sama. Iya, variabelnya profit. Iya. Jadi dependent variable-nya harus sama. Yang kedua, independennya harus sama juga. Minimal satu yang sama dengan kamu. Berarti nggak? Iya, Pak. Berarti nggak bisa dipakai itu. Ada juga ini lagi satu lagi Pak, tapi tahunnya 2014. Ini sama juga. Pengaruh perputaran kas, piutang, dan persediaan terhadap profitabilitas perusahaan manufaktur. Ya, mana dia? Jadi jurnal kamu pakai jurnal independen sama ya, dependennya ya. Mulai independen sama Iya, juga. Pak. Kalau misalnya independent variable sama, tapi independen nggak sama, nggak bisa. Ya? Iya, baik Pak. Mau cek lagi itu. Tapi berarti saya harus ganti judul lagi atau enggak Pak? Kak, kalau nggak ketemu jurnal sekarang di 10 tahun terakhir, berarti ini penelitian kamu udah lama nih sebenarnya. Udah lama. Jadi kalau nggak ada jurnal 10 tahun terakhir, berarti udah nggak bisa dipakai itu. Kamu cari yang bahasa Inggris, ada nggak bahasa Inggris yang harus ada bahasa Inggris juga jurnalnya ya? Kau cari jurnal bahasa Inggris, ada nggak yang 10 tahun terakhir jurnal bahasa Inggris? Belum nemu sih Pak, saya banyaknya nyari yang nemunya Indonesia. Bahasa Inggris cari juga, penemu Indonesia jangan independennya cari, jangan independennya, tapi independen bersama. Itu ya. Iya Pak. Bersama. Kamu masuk akuntansi pernah ngambil sama saya nggak, Nadia? Pernah Pak. Waktu kuliah apa? Yang waktu itu Bapak sama Waktu kuliah apa? kalau nggak salah ada manajemennya gitu Pak. Risiko. Nah iya itu, manajemen risiko. Tahun kapan tuh? Tahun berapa? 2 semester yang lalu. Saya baru melihat wajah kamu sih. Iya, soalnya digabung sama anak manajemen waktu itu yang rame-rame itu ya? Iya, yang rame-rame yang Bapak ganti-gantian. Oh, ganti sama Pak Muklis? Iya, itu Pak. Oh, kamu ada itu? Ada Pak saya, akuntansi. Yang sama Prisal. Duduknya depan atau di belakang? Kamu sering duduk di belakang kali ya? Iya, soalnya pas masuk itu udah rame juga Pak sama yang manajemen. Ya bahkan nggak jarang ketemu saya sama kamu tuh, ya? Iya. Yang ketemu. Seringnya sama Pak Muhlis. Oh, Pak Muklis ya. Kamu yang kelas ekstensi atau SMA? Sorry. Ekstensi Pak. Ekstensi ya. Oh sama ibu yang udah tua siapa yang suka ngomong itu siapa namanya? Ibu ada ibu sudah suka ngomong suka bicara sama saya itu orang Padang itu siapa namanya? Bareng itu ya? Belum pernah Pak, paling saya kalau yang ibu-ibu Bu Ada Dewi. suka ibu rumah tangga.
Dia ngambil di kelas majelisiko itu. Kan rame itu. Belum pernah, Pak. Coba dia suka duduk depan itu, suka duduk depan. Duduk depan. Bukan itu. Kurang tahu, Pak. Bukan. Oh, bukan. Iya. Kamu SMA-nya mana Oh, tuh? yang ibu-ibu yang itu, Pak, yang apa? Pakai kacamata itu pakai jilbab. Iya, ujian kacamata. Oh iya, Pak. Itu pernah Suka sekelas. nanya ke saya, suka bicara itu, suka nyelutuk-nyelutuk itu loh. Oh iya, Pak, benar. Oh, sekelas itu. Pernah. Rame itu, Mang rame itu. Ada 30 lebih itu mahasiswanya. Iya, itu. Oh, itu gak ngambil ya. Mas, Tapi itu udah lulus ya, Pak ya? siapa ibu dulu lulus? Kalau nggak salah, iya kemarin pas saya semester kemarin, terakhir kemarin kayaknya. Cepat ya lulusnya. Iya, kurang tahu. Soalnya pas saya masuk itu mereka udah perpisahan gitu, kelas terakhir katanya gitu. Oh, berarti angkatan kamu di bawah ibu itu ya? Iya, di bawah ibu itu, Pak. 2000 itu masuk berapa tahun bedanya sama ibu? Kayaknya bedanya 3 semester deh kayaknya, Pak. Oh, 3 semua Saya jauh. 2018 bulan Februari masuk. Ibu itu 2016. Ibu Iya. itu berapa maksudnya? 2017. Kurang tahu juga sih, Pak. Oh, iya deh. Nanti kamu cepat deh. Nanti minggu depan kamu udah selesai nih bab 1 ini ya. Ya, insya Allah, Pak. Nanti saya cari referensi lagi yang lain, Nah, ini jurnal-jurnal. referensi lain. Jadi gini, coba kalau kamu cari di Google itu, coba kamu catat deh. Kamu ketik sini, kamu cari searching di Google jurnal ya. Cara mencari searching di halaman terakhir ya. Halaman terakhir. Terus halaman terakhir. Nah, ini. Cara mencari searching Google jurnal ya. Di Google ya, titik 2 ya. Masukkan kata-kata ini ke dalam searching Google. Masukkan kata-kata ini dalam searching Google. Kata-kata ini dalam searching Google. Sebagai berikut ya. Nah, ini kata-katanya nih. Ya, plus, ketik plus. Enter. Ketik plus. Spasi. Plus, spasi. Close. Spasi. Angka plus, ketik angka plus, tambah. Plus. Spasi. Tambah, spasi. Terus Ya. jurnal. Jadi jurnal. Kalau bahasa Indonesia jurnal ya, terus spasi plus spasi ketik file pilih type file tab file tabnya ketik jangan dihilangkan lah, ketik jangan pakai Ayo, Pak. ketik dihapus spasi file tab itu dirapatkan file tab itu rapat itu titik 2 rapat PDF spasi Masih. plus itu spasi ketik judul dicari, ketik topik yang dicari, ketik topik judul atau topik dicari. Terus udah itu aja. Nah, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris bedanya. Kalau bahasa Inggris itu jurnal tulis jurnal. Kalau bahasa Inggrisnya jurnal, dah ya. Oh iya, Nah, Pak. coba tes. Dah. Coba kamu tes buka Google searching kamu buka. Sebentar, Pak.
Jurnalnya berarti jurnal aja Pak atau judul jurnalnya? Apa? Yang plus jurnal itu Bikin jurnal. Ketiknya jurnalnya, jurnal. kita jurnal. Bukan jurnalnya ketik. Udah ketik. Bisa dia. Kayak gini Pak. Mana? Kamu satu spasi dong, antara tambah dengan kelima satu spasi semua. Kamu satu spasi itu, jurnal satu spasi juga tuh. Jurnal itu. Di pertama itu pertama jurnal, itu udah. Pak, satu spasi nggak itu? Satu spasi kita lagi satu spasi nggak itu? Udah satu spasi Pak. Coba searching. Oh, ini Pak ada. Nah, ini kan? Udah. Iya. Udah ya. Itu carinya ya. Iya Pak. Cari gampang kok, 1000 dapat jurnal kamu itu. Ya? Iya baik Pak, nanti dicari lagi. Iya. Ya. Coba kamu lagi ya, perbaiki lagi di rumah ya. Kamu masih kerja nggak? Iya Pak, saya kerja biasa, nggak ada WFO. Waduh, kerja di mana kamu? Di perbankan. Bank apa? Mandiri. Oh, Bank Mandiri masih kerja. WFO-nya dia dibagi-bagi Pak, jadi nggak terus. Udah tetap di situ, udah tetap tuh masih kontrak. Masih kontrak Pak. Oh iya, dong. Yuk, usahakanlah ya, cepat lulus ya, biar cepat lulus kamu. Amin, Pak. Ya. Deadline-nya itu berarti kapan Pak terakhir? Apanya? Deadline buat nyusun skripsi itu kapan Pak? Nah, kamu baru semester ini kan? Iya, baru. Jadi targetnya gini, kalau bab 1 itu 2 minggu selesai, ya sama saya 2 minggu sejak pertemuan pertama ini selesai. Iya. Dan bab 2 4 minggu selesai ya. Iya Pak. Udah bab 3 2 minggu. Jadi 2 bulan, ini bulan apa nih? Ini Oktober. Desember ujian sempro kamu, Desember ya. Oh iya Pak, siap Pak, insya Allah. Desember sempro, kemudian habis itu 1 bulan bab 4 Januari. Jadi Februari udah ujian sidang kamu ya. Oh iya Pak. Kamu tulis di kamarmu tuh target skripsi, tulis di kamarmu ya. Iya Pak. Tulis target skripsi di kamarnya biar jelas ya, biar terukur gitu ya. Iya. Kita gitu. Jadi kamu tiap minggu harus ketemu saya, Pikon ya. Iya siap Pak. Nanti kalau paling Sabtu Minggu nggak apa-apa ya Pak ya? Ya nggak apa ya, setiap minggu nanti saya kasih itu Pikonnya ya. Iya, nanti ini saya kirim ke email atau gimana? Atau nanti setelah diedit? Yang edit ini kamu kirim ke email. Saya tahu yang ke edit itu apa ya. Kirim ke email yang ini. Nanti kalau sudah kamu edit, nanti kita bicara di Pikon. Nanti saya cek lagi di Pikon, nanti hasil cek itu kirim lagi ke saya gitu ya. Oh iya.
Iya, Ya. Pak. Jadi nanti pas yang editannya juga saya kirim email ke Bapak dulu, nanti baru itu Vicon ya Pak ya? Baru Vicon itu ya. Ya baik Pak. Ya Nadia. Ya baik Pak. Ada lagi mau ditanya Nadia? Ada lagi mau tanya nggak? Udah Pak. Itu aja. Nanti Oh, ya. saya coba. Nanti kalau ada yang ditanyain lagi saya. Ya, jadi gini WhatsApp. Vicon, kita pertemuan seminggu sekali, mungkin hari Jumat, hari Sabtu jam 4 ya. Iya. Itu jam 4. Kalau ada waktu nanti bisa juga saya kalau kamu memerlukan pertemuan bisa juga hari biasa tapi terpaksa habis maghrib ya. Iya. Habis sisa. Iya. Kalau malam habis sisa. Kalau siang kamu kan kerja. Iya Pak. Ya. Kalau mungkin kan bisa Sabtu saya nggak bisa ya, atau kamu nggak bisa atau gimana, itu kita ganti hari malamnya. Ya. Oh iya Pak, baik Pak. Ya. Ya nanti saya apa? Bapak. Iya ya. Ya, ya Itu aja Pak. Iya baik Pak Sparta, terima kasih Pak. Sama-sama. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya.